Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldo dari jurusan Bisnis Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor situasional dari mata kuliah perilaku konsumen. Sebelumnya materi ini sudah dijelaskan oleh Rizka, yaitu ada tentang pengertian faktor situasional, ada pengertian menurut para ahli, dan juga ada pengertian secara umumnya. Terus ada juga contoh-contoh situasi, faktor-faktor situasi konsumen, karakteristik situasi konsumen. Nah, dan sekarang saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Rizka tadi, mulai dari jenis-jenis situasi konsumen. Jenis-jenis situasi konsumen dibagi menjadi 4, yaitu ada situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi pemakaian, dan situasi tak terduga. Suatu jenis situasi konsumen yang sangat penting yaitu situasi konsumen pemakaian. Situasi sebenarnya dapat dipisahkan ke dalam 3 jenis utama, yaitu situasi komunikasi. Yang pertama, situasi komunikasi. Situasi komunikasi dapat didefinisikan sebagai latar di mana konsumen dihadapkan kepada komunikasi pribadi atau non-pribadi. Komunikasi pribadi akan mencakup percakapan yang mungkin diadakan oleh konsumen dengan orang lain, seperti pramuniaga atau sesama konsumen. Komunikasi non-pribadi akan melibatkan spektrum luas stimulus, seperti iklan dan program serta publikasi yang berorientasi konsumen, misalnya laporan keuangan. Terus adapun yang kedua, situasi pembelian. Situasi pembelian mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan jasa. Pengaruh situasi sangat lazim selama pembelian. Sebagai contoh sederhana, pertimbangan perubahan hebat dalam kepekaan konsumen akan harga di situasi pembelian. Penjualan makanan akan merasa sangat sulit untuk membebankan harga yang harus dibayar konsumen untuk soda dan jajanan di bioskop atau di stadion baseball atau sepak bola. Pengaruh situasi dapat mewujudkan diri dalam bermacam cara selama pembelian. Beberapa bentuk utama dideskripsikan berikut ini. Yang pertama, lingkungan informasi. Lingkungan informasi mengacu pada keseluruhan jajaran data yang berkaitan dengan produk yang tersedia bagi konsumen. Sifat lingkungan informasi akan menjadi determinan penting dari perilaku pasar ketika konsumen terlibat di dalam semacam bentuk pengambilan keputusan non-kebiasaan. Sebagian dari karakteristik lingkungan yang utama mencakupi: pertama ada ketersediaan informasi, terus beban informasi, format informasi, dan bentuk informasi. Yang kedua ada lingkungan eceran. Sifat fisik dari lingkungan eceran kerap diacu sebagai store atmosfer. Hal ini sangat menarik bagi para pemasar karena 2 alasan mendasar. Yang pertama, berbeda dengan banyak pengaruh situasi yang berada di luar kendali pemasar, mereka mempunyai kemampuan untuk menciptakan lingkungan eceran. Kedua, pengaruh ini diberikan kepada konsumen yang dapat di tempat yang benar di dalam toko. Terus, lingkungan eceran terdiri dari beberapa macam elemen, diantaranya ada musik, tata ruang dan lokasi di dalam toko, warna, bahan POP atau point of purchase, pramuniaga, kesesakan, dan pengaruh waktu. Yang ketiga ada situasi pemakaian. Situasi pemakaian atau usage situation yang mengacu pada latar di mana konsumsi terjadi. Dalam banyak kejadian, situasi pembelian dan pemakaian sebenarnya sama. Misalnya, situasi yang memakan hidangan mereka di restoran fast food, tetapi konsumen produk kerap di dalam latar yang sangat jauh, baik secara fisik maupun temporal, dari latar di mana produk diperoleh. Lingkungan sosial yang mencirikan situasi pemakaian dapat mempunyai pengaruh penting pada suatu perilaku konsumen. Di dalam lingkungan dewasa ini yang semakin anti rokok, kehadiran orang yang bukan perokok kerap akan berfungsi sebagai rintangan bagi perokok yang ingin menyalakan rokoknya, dan yang lain-lain. Terus yang terakhir ada situasi tak terduga. Pemasar kadang bertanya kepada konsumen target mengenai maksud pembelian mereka untuk meramalkan permintaan produk pada masa dating. Walaupun maksud pembelian dapat dalam kondisi yang tepat bersifat prediktif mengenai suatu masa datang, satu ancaman besar terhadap daya prediktif mereka adalah gangguan yang disebabkan oleh pengaruh situasi yang tak terduga. Sebagai contoh,
Seorang konsumen mungkin sepenuhnya mengantisipasi pembelian merek keripik kentang tertentu selama kunjungan yang berikutnya ke toko makanan. Namun maksud pembelian ini mungkin tidak terpenuhi bila produk tersebut habis atau bila ada merek lain yang dengan kualitas sama dijual di sana. Sebaliknya, seorang konsumen mungkin tidak berminat untuk membeli suatu produk sewaktu disurvei pada waktu tertentu, namun pembelian berikutnya mungkin terjadi karena semacam kejadian yang tidak diantisipasikan. Misalnya, orang yang bukan peminum kopi membeli kopi untuk orang tuanya yang suka minum kopi. Berikutnya ada pengaruh situasional dan strategi pemasaran. Di sini kita akan lebih berfokus secara khusus pada proses di mana strategi tersebut dapat dikembangkan. Penting untuk dicatat bahwa individu tidak menghadapi situasi secara acak. Sebaliknya, sebagian orang menciptakan banyak situasi yang mereka hadapi. Pemasar mengembangkan produk, iklan, dan strategi segmentasi berdasarkan situasi bahwa individu memilih various lifestyle yang mungkin menghadapi. Pendekatan lain untuk mengembangkan strategi pemasaran berbasis situasi untuk 5 langkah. Nah, ini yang pertama, gunakan studi observasi, diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan data sekunder untuk menemukan berbagai situasi penggunaan yang mempengaruhi konsumsi produk. Selanjutnya, yang kedua, survei sampel yang lebih besar konsumen untuk lebih memahami dan mengukur bagaimana produk digunakan dan manfaat dicari dalam situasi penggunaan oleh segmen pasar. Yang ketiga, buatlah segmentasi orang situasi matriks. Baris adalah pengguna utama situasi dan kolom adalah kelompok pengguna dengan kebutuhan unik atau keinginan. Yang keempat, evaluasi setiap sel dalam hal potensi, volume penjualan, tingkat harga, biaya untuk melayani, kekuatan pesaing, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menetapkan strategi pemasaran untuk sel-sel yang menawarkan potensi keuntungan yang cukup diberikan kemampuan Anda. 4 kategori peduli situasi. Nah, di sini ada komunikasi, pembelian, penggunaan, dan situasi disposisi. Dirancang untuk memengaruhi konsumen yang dalam terang situasi yang konsumen wajah. Situasi konsumen adalah serangkaian faktor luar dan dihapus dari karakteristik stabil konsumen individu dan stimulus fokus. 4 kategori peduli situasi adalah komunikasi pembelian, penggunaan, dan situasi disposisi. Terus ada juga contoh pengembangan jurnal. Nah, di sini ada salah satu jurnal yang membahas mengenai fokus situasional terhadap pembelian barang dilakukan oleh Fadlanil Muflih dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Situasional Terhadap Pembelian Impulsif pada Pasar Binjai Supermall. Di sini ada gambarnya. Jadi temanya itu tentang analisis pengaruh. Judulnya itu tentang analisis pengaruh faktor situasional terhadap pengembalian impulsif pada pasar Binjai Supermall. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh faktor situasional terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif waktu, dan suasana hati terhadap pembelian impulsif pada Binjai Supermall. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 100 konsumen. Instrumen pengumpulan data digunakan yaitu kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik accidental sampling.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan fisik tidak berpengaruh pada pembelian impulsif pada binjai supermall. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa lingkungan fisik berpengaruh terhadap pembelian impulsif. Perbedaan ini terjadi karena objek dalam penelitian ini serta karakteristik konsumen yang berbeda. Sedangkan lingkungan sosial berpengaruh pada pembelian impulsif pada pasar binjai supermall. Lingkungan sosial berperan penting dalam peningkatan pembelian impulsif, sehingga konsumen merasa senang dan puas ketika berada dalam lingkungan binjai supermall tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial meliputi keramahan pegawai mall, ramainya pengunjung, berbelanja bersama keluarga, dan berbelanja bersama teman dapat memicu pembelian impulsif. Untuk pengaruh perspektif waktu terhadap pembelian impulsif pada binjai supermall, berdasarkan hasil penelitian perspektif waktu menunjukkan tidak berpengaruh pada pembelian impulsif. Perbedaan ini terjadi karena objek dalam penelitian ini serta karakteristik konsumen yang berbeda. Pada penelitian ini menunjukkan perspektif waktu berpengaruh negatif terhadap perilaku pembelian impulsif. Kecenderungan ini disebabkan situasi yang didasarkan konsumen saat berbelanja. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki untuk berbelanja tertentu menimbulkan perasaan yang terburu-buru dan kurang merasa nyaman. Pengaruh suasana hati terhadap pembelian impulsif pada binjai supermall berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa suasana hati berpengaruh pada pembelian impulsif. Hal ini menunjukkan suasana hati yang baik mendorong konsumen bersemangat dalam berbelanja dan cenderung melakukan pembelian impulsif. Kurang lebih sampai di situ saja materi dari faktor situasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.